Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Hadis 19, lihat di halaman 29. Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar. Baik. Saya bacakan hadisnya. Al-haditsu tasi'a asyara an Abil Abbasi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulamu inni uallimuka kalimatin ifadillaha yafatka ifadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun wa fi riwayati ghairi Tirmidzi ifadillah tajidhu amamaka ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi shiddah wa alam anna ma akhta'aka lam yakun yusibak wa ma asabaka lam yakun yukhti'ak wa alam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Lihat artinya di halaman 31 dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai anak muda, gulam, nanti saya jelaskan gulam itu apa. Sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka pun berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena pencatat takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Hadis ini riwayat Tirmizi dan ia berkata hadis ini hasan sahih. Dalam riwayat selain riwayat Tirmizi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat senang, niscaya Allah mengenalmu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Faedah dari hadis. Kita lihat dulu keterangan hadisnya. Ada situ gulam. Gulam sini adalah anak yang umurnya minimal 9 tahun. 9 ya. Kita sebut anak atau pemuda bisa. Kalau yang tua disebut apa yang tua? Syekh. Kalau yang tua disebut apa? Syekh, suyukha. Jadi Syekh Parjo gitu. Nah, kalau perempuan Syekhah, kalau laki-laki Syekh Syekh Al-Parjo Al-Kelampoki. Nah, kurang sarapan ini Pak, jadi itu tadi disebut gulam ya, dan ada pendapat selain itu. Jadi 9 tadi bukan jadi standar, masih ada pendapat lainnya lagi. Terus ihfazillah, jagalah Allah. Apa maksudnya jagalah Allah di sini? Kita lihat, jagalah Allah artinya menjalankan ketakwaan, menaati perintah,
menahan diri dari batasan, dan menjauhi larangan. Dan menjauhi apa? Larangan. Ringkasnya ya kita jaga aturan-aturan Allah. Kemudian disebut ya fazka, Allah akan menjagamu, yaitu Allah akan melindungimu. Yaitu Allah akan melindungimu dari berbagai gangguan. Nah, bentuknya ini seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab. Imam siapa? Ibnu Rajab. Bentuknya bisa jadi satu, Allah jaga dirinya sendiri. Terus menjaga dirinya ini bentuknya jaga badan, anak, keluarga, dan hartanya. Jadi badannya bisa terus sehat, kuat, anak-anaknya juga terus dijaga, orang tuanya demikian, hartanya juga demikian. Seperti diantaranya dalilnya adalah tentang dua anak yatim yang ditolong oleh Nabi Khidir saat Nabi Khidir itu mendirikan ya temboknya, lantas dia diberi upah. Kemudian Nabi Musa tanya dan Khidir jawab, wa kana abuhuma soleha. Dulu kedua orang tuanya adalah orang yang soleh, maka anaknya dijaga, harta peninggalannya juga dijaga. Terus yang dijaga yang kedua selain diri tadi ya, diri tadi meliputi badan, anak, keluarga, dan harta. Yang kedua, Allah akan menjaga dia di waktu tua dan sudah lemah. Allah akan jaga dia di waktu tua dan sudah lemah. Ketika muda kan kuat, iya toh? Negal iso tekan Bantul. Pas sepuh wis ora kuat, jalan ke masjid pakai tongkat, mungkin dituntun ya anaknya atau putune. Maka dibalas nanti, oh sejak muda dia ibadah terus, itu ngaji terus, ibadah terus. Nah di waktu tua, falahum ajrun ghairu mamnun, baginya pahala yang tidak putusnya. Maka pahalanya dicatat terus. Ya Allah, mudah-mudahan yang sepuh-sepuh dijaga oleh Allah terus nanti. Sementing orang macam-macam, tua orang koyo cah nom, wis ubanan. Terus yang keberapa lagi? 3. Tadi Allah jaga waktu muda, Allah jaga di waktu tua. Allah jaga yang ketiga dari berbagai macam gangguan. Jadi berbagai macam gangguan. Contoh di sini misalnya dari gangguan hewan buas. Ada cerita bekas budak Nabi SAW namanya Safinah. Ketika perahunya rusak, ia terdampar di suatu pulau dan tidak mengetahui jalan pulang. Ketika itu Safinah melihat singa. Ini singa ini. Ya, singa beneran. Singa itu malah jalan bersama Safinah hingga singa tersebut menunjukkan jalan pulang kepada Safinah. Ketika singa tersebut sudah mengantarkan pada jalan yang benar, maka singa tadi mengeluarkan suara seakan-akan ia berpisah dengan Safinah. Minta pamit berarti. Lantas singa itu kembali dan Safinah pun selamat.
Ada juga namanya Ibrahim bin Adham. Ia pernah tertidur di suatu kebun. Ketika itu datang ular, lalu berada pas di mulutnya. Tinggal matok ini aja nih. Ya. Ular tersebut terus bergoyang hingga terdengar suara. Namun Ibrahim bin Adham terus terjaga dari ular tersebut sampai ia terbangun, gak apa-apa. Itu Allah jaga dari gangguan. Ini ceritakan oleh Imam Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Terus di antara bentuk penjagaan yang lainnya lagi, Allah jaga dengan perantaraan malaikat. Nanti bisa dilihat dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Penjagaan malaikat ini makin kuat kalau orang itu menjaga aturan Allah. Ar-Ra'd ayat 11. Contoh tadi yang menjaga di waktu tua ya. Saya tadi sebutkan muda terus dijaga di waktu tua. Itu cerita juga dari Ibnu Rajab, namun dia tidak sebutkan nama ulamanya siapa. Ada yang sudah berusia di atas 100 tahun. Namun ketika itu ia masih diberi kekuatan dan kecerdasan. Diceritakan bahwa di antara ulama tersebut pernah melompat dengan lompatan yang amat jauh. Bukan pakai ilmu hitam ini lompat bener ini. Sudah sepuh ulama ini. Ulama tersebut pun mengatakan, "Hadzil jawarihu hafiznaha 'anil ma'asi fis sighar, fa hafizahallahu 'alaina fil kibar." Anggota badan ini selalu aku jaga agar jangan sampai berbuat maksiat dikala aku muda. Balasannya Allah menjaga anggota badanku ini di waktu tuaku, di waktu sepuh dijaga. Si kuat. Waktu muda dia jadi takmir masjid, waktu muda dia itu ngurus masjid terus. Allah jaga terus nanti sampai tuanya nanti. Insya Allah nih takmir ini ya. Dari waktu muda. Maka slogannya itu di muda itu beramal, masa tua juga nanti beramal. Bukan slogannya itu muda itu foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Banyak mimpi ini anak-anak milenial. Terus ada bentuk balasan yang terakhir, penjagaan yang terakhir. Ini penjagaan yang paling bagus. Allah jaga agama dan imannya, serta menjaganya dari syubhat dan syahwat. Ya, Allah jaga apa tadi? Iman dan agamanya, termasuk juga menjaga dari syubhat dan syahwat. Syubhat itu pemikiran sesat, syahwat itu hawa nafsu menggelora. Ya, itu bentuk penjagaan Allah. Terus rufiatil aklam, tadi dalam hadis ada sebut rufiatil aklam, penulisan sudah ditinggalkan. Maksudnya catatan itu pena sudah diangkat dan tidak ada lagi takdir yang dituliskan. Berarti sudah selesai. Pena diangkat, terus catatan tadi sudah kering. Kemudian jafati suhuf, catatan telah kering. Maksudnya catatan takdir setelah diangkat pena dan keringnya catatan, berarti catatan tersebut tidak bisa berubah lagi. Kemarin takdir pencatatannya ada berapa kemarin? 4. Takdir apa saja? Takdir umri, sanawi. Takdir apa dulu? Umum, terus takdir umri, sanawi, takdir harian. Yang bisa berubah yang mana? Takdir umri. Yang tidak bisa berubah takdir umum tadi yang di Lauhul Mahfuz. Terus faedah hadis. Nabi SAW berbuat baik pada anak-anak. Beliau menasihati mereka, mengarahkan, dan memberi wasiat.
Terus yang kedua, balasan dari menjaga aturan Allah adalah akan memperoleh banyak kebaikan. Tadi penjagaannya dalam bentuk apa saja tadi? Dalam bentuk apa tadi? Menjaga diri, terus menjaga ketika sudah tua, terus apa lagi? Menjaga dari gangguan. Kemudian menjaga lewat perantaraan malaikat. Terus yang berikutnya lagi menjaga agama dan iman, serta terlindungi dari syahwat dan syubhat. Itu penjagaannya itu luar biasa, kebaikannya itu berarti. Namun balasan yang paling besar adalah ma'iyatullah. Ma'iyatullah itu artinya kebersamaan Allah. Yaitu kebersamaan Allah dengan hambanya, dengan memberikan pertolongan. Itu paling besar itu daripada tadi. Daripada sekadar menjaga diri, menjaga ketika tua, menjaga dari gangguan dan lainnya. Yang paling besar itu adalah penjagaannya adalah Allah jaga dengan apa? Ma'iyatullah. Kebersamaan Allah dengan hamba. Bentuknya apa? Allah tolong. Urusannya dunia dan akhirat. Terus yang ketiga, meminta tolong yang lebih sempurna adalah kepada Allah. Itulah pertolongan yang lebih kuat, tidak ada yang dapat mengalahkan. Itulah pertolongan yang lebih kuat, tidak ada yang dapat mengalahkan. Terus yang keempat, wajib beriman kepada qada dan qadar. Wajib beriman kepada qada dan qadar. Sebenarnya istilahnya hampir sama antara qada dan qadar itu, namun ada ulama yang membedakan hal ini. Sini saya bacakan perbedaannya sini. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, qadar secara bahasa artinya takdir, qada itu ketetapan. Qada dan qadar, qada ketetapan, qadar itu takdir. Qada itu apa yang telah Allah tetapkan pada hamba. Berupa ada, tidak ada, dan perubahan. Berarti kalau qada ini ketetapan, berarti kita tahu kalau sudah terjadi, berarti oh ini ketetapan Allah nih. Sedangkan qadar itu segala sesuatu yang telah Allah tetapkan dahulu kala, yang akan terjadi pada makhluknya. Sesuatu yang Allah tetapkan dahulu kala yang akan terjadi pada makhluknya. Jadi yang dulu sudah ditetapkan namanya qadar, sama dengan takdir. Takdir ini terjadi, jadi apa? Qada. Berarti mana duluan?
Qadar dulu baru qada. Nah, itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya tadi ya, wajib beriman kepada qada dan qadar. Terus yang kelima, beriman kepada takdir akan menghibur seseorang. Beriman kepada takdir akan menghibur seseorang ketika tertimpa musibah. Beriman kepada takdir akan menghibur seseorang ketika ia tertimpa musibah. Itu tadi ya, dengan meyakini annama akhta'aka lam yakun liyukhti'ak wa ma asabaka lam yakun liyusibak wa ma akhta'aka lam yakun liyukhti'ak. Annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa saja yang luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa saja yang nanti akan menimpamu tidak akan luput darimu. Terus yang ke berapa? 6. Tanda seorang mukmin itu menggantungkan hatinya kepada Allah. Tanda seorang mukmin itu menggantungkan hatinya kepada Allah di mana ia punya hubungan yang kuat. Di mana ia punya hubungan yang kuat dengan Allah ketika lapang. Dia punya hubungan yang kuat dengan Allah ketika lapang. Maka hasilnya Allah akan menolongnya ketika susah. Maka hasilnya adalah Allah akan menolongnya ketika susah. Jadi kenal Allah dulu, maksudnya beribadah pada Allah ya di waktu lapang. Nanti kalau susah Allah akan tolong. Terus nomor 7, dalam hadis ini ada kabar gembira. Kabar gembiranya apa? 1, sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Berarti orang yang sabar akan ditolong. 2, sesungguhnya kelapangan itu bersama kesempitan. Berarti orang yang sempit atau susah, tunggu nanti ada masa lapangnya. Terus yang ketiga, sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan. Sekarang kaidah dari hadis, kaidah hidup. Allah akan menjaga hamba yang menjaga aturan Allah. Allah akan menjaga hamba yang menjaga aturan Allah. Begitu juga terus bersamanya. Begitu juga terus bersamanya sekadar ia menjaga aturan-aturan Allah. Sekadar ia menjaga aturan-aturan Allah.
Dalam bahasa Indonesia itu nggak ada sekedar, itu nggak ada, sekadar semuanya. Idenya itu sudah ubah, nggak ada sekedar lagi, sekadar saja. Nah, kemudian tadi kan ada faedah nomor 7 ya. Ya kan? Nah, sekarang kaidah nomor 2, kaidah meminta pertolongan atau kelapangan. Yang kedua, kaidah dari hadis yang kedua, kaidah minta pertolongan atau kelapangan. Kaidahnya itu sama seperti faedah nomor 7. 1 berarti sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. 2, sesungguhnya kelapangan itu bersama kesempitan. 3, sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan. Itu kalau mau yakin pertolongan datang, 3 ini diingat. Fa innan nasra ma sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Wallahu a'lam. Selesai hadis ke-19.